Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, adakah yang tidak berangkat? Alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga kita sehat selalu sehingga kita bisa berangkat semuanya di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan pertama di bab 1 di kelas 7 ya, di MTS kita akan mempelajari tentang Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup ya. Tentunya kalian sudah sangat akrab sekali dengan Al-Qur'an ataupun hadis. Sebelum pembelajaran kita mulai ataupun materi kita mulai, sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Seperti apa? Ini dia. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan materi terkait dengan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup itu seperti halnya ketika kita melakukan sebuah perjalanan atau suatu perjalanan di mana dalam perjalanan itu supaya kita tidak tersesat, maka kita harus menggunakan petunjuk baik itu peta ataupun GPS. Nah, begitu halnya dengan Al-Quran dan Al-Hadis juga seperti itu. Ketika kita mengarungi kehidupan, itu harus punya pedoman hidup supaya kita berada di jalan yang lurus dan tidak tersesat. Nah, sekarang coba kalian amati di layar monitor dua ilustrasi gambaran kehidupan seseorang, apakah sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Hadis ataupun tidak. Sudah dibaca ya ilustrasinya? Bagaimana tanggapan kalian tentang dua ilustrasi tersebut? Silahkan yang ingin berpendapat klik. Coba ilustrasi yang pertama tentang apa? Ada yang bisa berani menjawab? Ya, silahkan Wahyu. Gimana? Ya, betul sekali Wahyu. Jadi untuk ilustrasi yang pertama ya, kalau kalian ketahui ini sudah menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, bagaimana untuk ilustrasi yang kedua, Tony? Ya, betul sekali. Yang kedua ini sangat bertentangan atau berlawanan ya, atau kontradiktif dengan ilustrasi yang pertama. Bagaimana untuk yang kedua ini jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Apa
apalagi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baiklah, berdasarkan dua ilustrasi tersebut, maka sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing untuk mencari itu sebab dari perilaku yang tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis, dan yang kedua cara menghindari perilaku tersebut. Dari 20 anak ini akan saya buat dua kelompok, ya, kelompok pertama dan kelompok kedua. Untuk hitungan 1 sampai 10 hitungan ganjil nanti kelompok 1, kemudian untuk hitungan 11 sampai 20 yang hitungan ganjil juga kelompok 1, yang genap kelompok 2. Bisa dipahami ya? Oke. Baiklah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD-nya sebagai bahan untuk diskusi kalian. Nah, setelah nanti kalian berdiskusi, nanti masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Baiklah, setelah kalian berdiskusi, sekarang tinggal kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, untuk kelompok pertama, silahkan Mas Agus untuk maju ke depan sebagai perwakilan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusi dan mempresentasikannya. Baik, untuk penyebab dari kelompok 1 adalah kurang bisa membagi waktu kedua orang tuanya, akhirnya perhatian kepada anaknya berkurang, akhirnya anaknya itu menyimpang dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang untuk kelompok 2, silakan. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Mas Tony, silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya yang telah memberikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, juga benar untuk kelompok 2. Jadi karena kedua orang tuanya yang begitu mementingkan kehidupan duniawi ya, sibuk bekerja dan bekerja, walaupun sebenarnya kalau bekerja itu juga kalau diniati ibadah juga nilainya bukan duniawi, tapi karena ini memang duniawi yang dikejar sampai anak pun kurang diperhatikan. Nah, untuk menghindarinya yaitu dengan cara membagi waktu yang baik dan juga ada pembagian tugas dari kedua orang tuanya. Tugas ayah seperti apa, tugas ibu seperti apa. Nanti anak itu akan mendapatkan perhatian yang jelas dari kedua orang tuanya. Gitu ya. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi dari presentasi dari kelompok 1? Tidak ada? Terus untuk kelompok 1 bagaimana dengan kelompok 2? Ada yang bisa ditanggapi? Cukup? Oke. Kalau begitu akan Pak Guru simpulkan ya dari hasil diskusi kalian bahwasanya anak itu adalah titipan amanah yang harus kita jaga, harus kita perhatikan dari pendidikannya, pola asuhnya, pergaulannya ya, sehingga kehidupan ini jelas ada arah dan tujuannya. Semuanya bagaimana? Bagaimana kita bisa berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau kita bisa berpedoman pada Al-Quran dan hadis, hidup kita akan semakin terarah, jelas ya. Apalagi tentang membagi waktu, bagaimana kita bisa membagi waktu dalam satu hari ada 24 jam, kita bagi 3, bagaimana 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk bermain atau kumpul dengan teman atau dengan keluarga, dan 8 jam untuk istirahat. Mungkin kalau kita bisa proporsional seperti itu, insya Allah kehidupan yang kita jalani akan baik dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Baik, setelah kita berdiskusi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ya, maka untuk pertemuan yang kedua atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu fungsi Al-Quran, apa itu fungsi hadis, dan bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Nanti untuk
untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa baca dulu materi buku materi kalian untuk bisa dibaca terlebih dahulu atau dipelajari, bisa dipahami ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Pak Guru cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.